Sungguh menyedihkan, inilah musibah besar yang menimpa Nabi Muhammad sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Dahulu sebelum terjadinya peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditimpa kesedihan dan banyak ujian hidup. Tahun itu dikenal dengan julukan Amul Husni, yang berarti tahun kesedihan. Peristiwa duka yang pertama adalah saat Rasulullah ditinggal wafat pamannya tercinta yang bernama Abu Thalib. Ia adalah seorang paman yang telah berjasa menjaga Rasulullah sejak usia 8 tahun hingga menikah dengan Siti Khadijah. Ketika Rasulullah mendapat penentangan dan perlawanan dari orang-orang kafir Quraisy, sang paman selalu menjadi pelindung beliau. Abu Thalib sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga seorang pimpinan suku Quraisy yang dihormati dan disegani oleh masyarakat. Di saat Rasulullah diganggu oleh musuh, sang paman Abu Thalib akan menjadi pembelanya. Jasa dan kasih sayang sang paman inilah yang menyebabkan Rasul sangat sedih sekali saat ditinggal wafat sang paman. Peristiwa kesedihan kedua Rasulullah adalah sewaktu beliau ditinggal wafat istri tercinta yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang istri yang amat Nabi cintai, yang selalu setia mendampingi Nabi baik dalam kondisi suka dan duka, serta rela mengorbankan hartanya demi perjuangan Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Beliau juga seorang wanita bangsawan yang selalu menghibur Rasulullah dikala ditimpa kesedihan. Siti Khadijah adalah seorang wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah di saat yang lainnya mendustakan Rasul. Ia adalah wanita cerdas dan selalu mendukung dan mensupport perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Posisi kedudukan Siti Khadijah dalam diri Rasulullah tidak ada yang tergantikan. Bahkan, seusai Siti Khadijah wafat, Rasulullah memilih untuk tidak langsung menikah dengan durasi waktu yang cukup lama. Wafatnya Siti Khadijah benar-benar membuat Rasulullah sangat sedih dan kehilangan. Setelah wafatnya dua orang yang sangat Rasulullah cintai di atas, beliau lantas mengalami berbagai kesulitan dan tekanan yang dilancarkan oleh para kaum kafir Quraisy. Dahulu, pernah suatu ketika Rasul dilempari kaum Quraisy dengan tanah kotor hingga mengotori kepala beliau. Sang putri Siti Fatimah lantas membersihkan kotoran itu sembari menangis berlinang air mata. Betapa sakit dan sedihnya Rasul ketika mendengar sang putri menangis. Karena banyaknya tekanan dan kezaliman dari orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah lantas berinisiatif untuk melakukan safari dakwah ke kota Thaif. Rasul berharap penduduk kota Thaif mau beriman dan masuk agama Allah. Rasul lalu melakukan perjalanan ke Thaif. Namun sesampainya di sana, beliau malah mendapatkan sambutan buruk dari penduduk. Orang-orang Thaif ternyata sangat bengis dan menentang keras dakwah Rasul. Pupuslah harapan Rasulullah. Beliau sama sekali tidak dihormati sebagai tamu. Penduduk Thaif tidak suka dengan ajaran yang dibawa Rasulullah. Akhirnya, penduduk Thaif lantas mengusir Rasul dengan cara yang kasar. Bahkan, mereka melempari Rasulullah dengan batu agar segeranya pergi dari tanah Thaif. Melihat hal itu, sahabat Zaid bin Harisah lantas turun tangan membela Rasulullah. Mereka lantas bergegas pergi dari kezaliman penduduk Thaif. Rasulullah dan Zaid lalu menjauhi penduduk Thaif dan pergi berlindung di bawah pohon anggur Utbah dan Syaibah. Akibat pengusiran keras itu, Rasulullah mengalami luka yang serius. Kaki beliau mengeluarkan darah hingga lengket mengenai sandal beliau. Begitu berat dan kerasnya ujian di tahun itu. Namun meskipun Rasulullah mendapatkan banyak sekali tekanan dan penolakan di sana-sini oleh kaumnya, tetapi beliau tidak putus asa dan tak mengutuk kaumnya. Rasulullah lantas malah mendoakan kaumnya agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan Nabi di kebun anggur itu sungguh memprihatinkan. Kebun itu ternyata adalah milik dua sosok pemuka kafir Quraisy, yaitu Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dua pemuka Quraisy maka itu lantas merasa kasihan melihat kondisi Rasul dan Zaid. Mereka lantas memerintahkan budaknya yang bernama Adas untuk memberikan buah anggur kepada Rasulullah dan Zaid. Rasulullah lantas menerimanya dan memakannya dengan memulai membaca basmalah. Mendengar bacaan basmalah itu, Adas merasa heran dengan kata-kata yang tak pernah terucap penduduk negeri itu. Rasulullah lantas menanyakan asal dan agama Adas. Adas lantas menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang Nasrani dari negeri Ninawa. Rasul lantas menjelaskan bahwa negeri itu adalah negerinya orang solih yang bernama Yunus bin Matta. Adas lantas heran dan menanyakan sosok Yunus bin Matta. Memang, sosok Yunus bin Matta terkenal di negeri itu. Rasul menjelaskan, jikalau Yunus bin Matta adalah seorang nabi sama seperti beliau.
Mendengar penjelasan Rasul, Adas lantas mendekati Rasul dan mencium tangan serta kaki Rasulullah. Rasulullah lalu menjelaskan risalah agama Islam, dan saat itu juga Adas menyatakan memeluk agama Islam. Sikap Adas kuat memeluk Islam meskipun harus menerima celaan dari majikannya. Dan, alhamdulillah, rasa lelah dan kesedihan Rasulullah bisa terobati di mana sudah kesana kemari mendapat penolakan. Akhirnya ada seorang yang memeluk agama Islam. Itulah di antara beberapa kisah menyedihkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang peristiwa Isra Miraj. Rasulullah mengajarkan teladan bagi kita agar kita selalu kuat, sabar, tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian hidup. Apabila kita merasa lemah untuk menyelesaikan segala persoalan hidup, hendaknya untuk kembali mengadu dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pertolongan. Setiap ujian hidup, tentu akan ada hikmah di balik semua itu.